وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala muallif, berkata muallif penulis, udhkurid dalila al-Qur'aniyah ala anna ar-radha'a haqqun thabitun litifl. Haqqus litifl. Sebutkan dalil Qur'ani, sebutkan dalil dari Quran yang menyebutkan bahwasanya susuan itu merupakan hak yang sudah tegas, hak yang sudah sangat jelas untuk si bayi, atau hak sudah menjadi hak seorang bayi, menjadi haknya bayi. Jadi di sini pertanyaan terkait dengan apakah ada dalil yang menyebutkan tentang bahwa menyusui itu merupakan hak si bayi, hak seorang anak dari orang tuanya. Jawabannya dalla ala wujubi irda'it tifli qauluhu ta'ala. Dalil Quran yang membuktikan akan kewajiban bagi orang tua untuk menyusui anak bayinya, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha ma ta'maluna basir. Inilah ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal walidat. Wal walidat itu yaitu ibu, seorang ibu. Tapi ibu di sini terkait dengan seorang wanita yang sudah ditalak bain oleh suaminya. Karena ayat sebelumnya itu terkait dengan wanita yang sudah ditalak bain. Wal walidat yaitu ibu dari si anak. Tetapi posisi si ibu ini sudah ditalak oleh sang suami.
talak bain. Baik talak bainnya bain kubro ataupun sugro. Bainunatu kubro atau bainunatu as-sugro. Talak bain kubro itu yaitu apabila seorang suami sudah menjatuhkan talak terhadap istrinya 3 kali talak. Maka di saat dia sudah jatuh talak ketiga, otomatis si istri sudah terlepas dari sang suami. Tidak lagi dinamakan istri dan si laki-laki tidak lagi dinamakan suami. Walaupun si istri tetap dia harus tetap menjalani masa iddah. Tapi masa iddah ini yaitu masa iddah terkait dengan laki-laki lain yang akan melamar dia. Demikian. Adapun talak bain sughra yaitu talak raja'iyah, ya. Talak raja'iyah di mana seorang istri sudah dijatuhkan talak satu atau yang kedua oleh suaminya, kemudian setelah dia melangsungkan masa iddah, menjalani masa iddah, namun sang suami tidak rujuk, baru dia rujuk setelah iddahnya selesai. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, apabila si suami ingin rujuk kepada istrinya, tapi rujuknya itu setelah selesai masa iddah sang istri, maka dia harus akad nikah yang baru. Namun apabila dia rujuknya di saat istri sedang melaksanakan ataupun menjalani masa iddahnya, ya, yang 3 kali suci, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', wanita-wanita yang sudah ditalak 1 dan 2, maka dia menjalani masa iddah 3 kali suci, ya, 3 kali suci. Semasa si istri menjalani masa iddah 3 kali suci, jika sang suami rujuk di saat si istri sedang menjalani masa iddah, maka dia cukup rujuk begitu saja. Tidak harus melaksanakan akad nikah yang baru, tapi disunahkan untuk disaksikan oleh orang lain. Tetapi apabila ternyata rujuknya setelah masa iddah selesai, ya, setelah masa iddah selesai, maka dia tidak boleh balik rujuk ke istrinya kecuali setelah mereka melangsungkan akad pernikahan yang baru. Kecuali setelah melangsungkan akad pernikahan yang baru. Baik. Inilah yang dikatakan talak bain sughra, di mana si suami mentalak istrinya 1 atau 2, kemudian hingga akhirnya habis masa iddahnya. Demikian. Apabila si istri masih melangsungkan ataupun menjalani masa iddah, istri ini masih dikatakan istri dan suami masih dikatakan suami. Makanya kalau suami ingin rujuk kepada istrinya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Sungguh suami itu lebih berhak terhadap diri sang istri. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan suami, si laki-laki sang suami, si istri sebagai sang istri. Namun apabila masa iddahnya selesai, dia belum rujuk, maka terpisahlah mereka. Ya, terpisahlah mereka. Sang suami tidak lagi dikatakan suami, sang istri tidak lagi dikatakan istri, dan sudah tidak ada lagi nafkah di sana. Si istri sudah lepas, dia seperti sudah si wanita lain yang tadinya dia sebagai istri boleh berkhalwat dengan dia, boleh bersentuhan, boleh berpegangan tangan walaupun dalam masa iddah, ya, boleh melihat auratnya, tetapi ketika sudah selesai masa iddahnya, ya, maka si istri sudah menjadi si orang lain, sudah menjadi ajnabi, ya, tidak boleh tengok auratnya apalagi disentuh. Sudah berlaku pada dia li ayyuta'ana ra'su rajulin bi mikhyatin min hadidin khairun min ayyamussal mar'ah la tahillulah. Sungguh seorang itu ditusuk kepalanya dengan paku dari besi lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Jadi dia sudah tidak lagi mahram lagi. Ya, ketika masa iddah sudah
sudah habis. Inilah yang dikatakan talak bain sughra. Udah. Kalau si suami mau balik sementara masa iddah sudah habis, maka dia harus ulangi lagi nikahnya. Harus nikah, akad nikah yang baru, pakai mahar, kemudian dinikahkan oleh wali si perempuan. Ya sebagaimana dia nikah sebelumnya. Langsungkan akad nikah sebelumnya. Tapi ingat, ketika dilangsungkan akad nikah yang baru ini, talaknya masih terhitung, tidak ada pemutihan di sana. Ya, tidak ada di sana pemutihan. Jangan kalau dia sudah habis masa iddahnya kemudian dia pakai akad nikah yang baru lantas talak yang sebelumnya dia diputihkan jadi nol kembali, enggak. Talaknya tetap dihitung. Ya, talak tetap dihitung. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi wal walidatu, dan dimaksud dengan wal walidat di sini adalah wanita, yaitu wanita yang sudah ditalak bain, baik bainnya bain kubro, yaitu sudah talak 3, maupun bain sughro. Baik, istilah fikihnya bainunatil kubro wal bainunatil sughro. Baik. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Di mana mereka yurdi'na, mereka menyusui auladahunna, yaitu menyusui anak-anak mereka. Anak mereka yang mereka lahirkan. Ya, anak mereka adalah yang mereka lahirkan. In ummahatuhum illallai waladnahum. Tidaklah ibu mereka kecuali yang telah melahirkan mereka. Jadi yang dilahirkan inilah yang disebut dengan anak mereka. Jadi bukan anak tetangga, bukan anak murid, bukan anak angkat, bukan keponakan, tapi anak yang dilahirkan. Jadi di sini bicara antara ibu dan anak kandung dan ibu kandung, bukan antara ibu dan anak angkat, bukan antara ibu dan anak tetangga misalnya, enggak. Yurdi'na auladahunna. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mereka dan kaum para ibu menyusui anak-anaknya. Di sini khobar tapi maknanya insya'i. Dia itu berita, ini kan pernyataan ini. Tapi maksudnya adalah di mana kaum ibu itu wajib untuk menyusui anaknya. Itu dia, yurdi'na, wajib untuk menyusui anaknya. Seolah Allah mengatakan irda'na, begitu, susuin anak-anak kalian, gitu seolah. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya kaum ibu itu menyusui anak-anak mereka. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat para ulama, ada yang menyebutkan wajib, ya ada yang menyebutkan mustahab, tapi yang rajih ikhwah bahwasanya seorang ibu wajib menyusui anaknya, ya tentunya kalau dia punya air susu. Karena ikhwah banyak juga sih kaum ibu ini yang takut nanti buah dadanya kendur, akhirnya dia tidak mau menyusui anaknya. Na'udzubillah min dzalik, tak dibolehkan. Karena menyusui itu merupakan hak setiap bayi. Itu hak bayi yang harus diberikan seorang ibu kepada bayinya, terutama susu yang pertama. Kalau orang Arab bilang labahnya, air susu yang pertama itu luar biasa faedahnya untuk si bayi. Air susu yang pertama mengalir dari susu seorang ibu. Demikian, ya, itu merupakan hak seorang bayi dari ibunya, atau ibu wajib menyusui anaknya. Auladahunna, yaitu anak-anak mereka, ya baik anak perempuan maupun anak laki-laki sama, yang penting adalah anak yang lahir dari mereka. Haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, dan ibu-ibu, kaum ibu yang menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dari secara implisit ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam syariat Islam itu menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap para bayi. Ya, menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Ya, menunjukkan kasih sayang yang luar biasa.
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia itu jauh lebih kasih sayang ketimbang seorang ibu kepada anaknya. Ingat kisah ketika Rasulullah SAW melihat seorang wanita yang menyusui anaknya. Rasulullah bertanya kepada sahabat, menurut kalian mau nggak kira-kira ibu itu melemparkan anaknya ke neraka, ke api? Tentu para sahabat mengatakan yang tidak. Kenapa? Karena dia sangat sayang dengan anaknya yang disusuinya. Ya, sangat sayang kepada anak yang dia susuinya. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh kasih sayang Allah kepada hamba itu jauh lebih sayang. Makanya salah seorang ulama yaitu Hamad bin Salamah pernah mengatakan, seandainya aku disuruh boleh memilih antara kasih sayang orang tua dan kasih sayang Allah, sungguh yang kupilih adalah kasih sayang Allah. Karena apa? Karena kasih sayang Allah itu jauh lebih tinggi ketimbang kasih sayang orang tua. Demikian ikhwah. Jadi ini cara implisit Allah terangkan kepada kita, menunjukkan bagaimana sayangnya Allah, bagaimana perhatiannya Allah terhadap sang bayi. Ya, dengan melalui ketetapan syariat yang Allah turunkan pada Rasulullah SAW dan disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, atau melalui Al-Quran. Haulaini kamilaini, yaitu 2 tahun. Kamilain, sempurna. 2 tahun di sini bukan 2 tahun Masehi ya, tapi 2 tahun Hijriyah. Jadi ikhwah, satu hal yang penting untuk kita ingat-ingat bahwasanya apabila di dalam Islam ada penyebutan waktu, ya, ada penyebutan waktu, maka yang dimaksud penentuan waktu itu adalah Hijriyah, bukan Masehi. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, misalnya ini, apabila seorang laki-laki mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, artinya lakukan hubungan intim dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka di antara kafarahnya yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan itu bukan 2 bulan Masehi ya, tapi 2 bulan hitungan Hijriyah. Jadi intinya bahwasanya apabila syariat menetapkan sesuatu dengan hitungan hari atau hitungan waktu, maka waktu yang dimaksud adalah waktu Hijriyah, bukan Masehiyah. Kamilaini, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat kamilain, 2 tahun sempurna? Karena ikhwah, di kalangan orang Arab terkadang kalau mereka menyebutkan menetapkan waktu 1,5 tahun misalnya, mereka bisa menyebutkan 2 tahun, begitu ya. Atau mereka nanti saya akan datang, misalnya 1 tahun 8 bulan yang akan datang, misalnya saya akan datang kembali misalnya, maka mereka bisa menyebutkan 2 tahun. Kapan kamu janji dengan dia akan balik? Iya, sekitar 2 tahun lah, begitu ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan di sini haulaini, 2 tahun, kamilaini, yaitu yang sempurna. Itu dia. Jadi benar-benar 2 tahun yang sempurna. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Artinya menyusui itu 2 tahun yang sempurna. Liman arada ayyutim marodho'ah, kalau bagi siapa-siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan anaknya. Jadi 2 tahun sempurna. Jadi kalau dimulai misalnya dimulai misalnya tanggal penyusuannya, lahir anaknya misalnya di tanggal 10 Sya'ban, maka disusuinya 10 Sya'ban 1441 misalnya, berarti selesainya 2 tahunnya yaitu 9 Sya'ban 1443 ya, 41 42, dari 41 ke 42 ke 3. Nah, itu dia. Saya ulangi, apabila dia menyusuinya dimulai dari 10 Sya'ban 1441 Hijriyah, berarti selesainya 9 Sya'ban 1443. Itulah dia. Itu
haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dari ayat ini juga dapat kita ambil ikhwah kesimpulan bahwasanya secara implisit bisa kita fahami bahwasanya la ibrata ma ba'da haulaini kamilain, artinya setelah 2 tahun itu tidak ada kaitan, tidak ada lagi kaitan hukum yang terkait dengan susu menyusu. Demikian, tidak ada lagi kaitan hukum terkait dengan susu menyusu anak. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Alqamah pernah berkata ikhwah, ya. Alqamah pernah melihat ada seorang wanita menyusui anaknya lebih daripada 2 tahun. Kemudian dia berkata kepada wanita ini, la turdi'i, jangan kamu susui lagi, karena kalau sudah sempurna, setelah sempurna itu tidak ada, kecuali kalau sudah sempurna, ibaratnya kalau kita mengisi sebuah gelas, kapan sempurna? Sempurna setelah penuh, setelah penuh. Dimana kalau kita tambah lagi dia akan tumpah. Kalau kita kurangi maka dia akan berkurang. Itulah yang dikatakan sempurna. Sempurna itu tidak menerima tambahan dan tidak menerima kekurangan, pengurangan. Itulah dikatakan sempurna. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, kata Allah. Sempurnalah agama Islam ini. Setelah agama ini dinyatakan sempurna, berarti tidak menerima tambahan dan tidak menerima pengurangan. Demikian juga 2 tahun sempurna, artinya setelah 1 tahun, setelah 2 tahun tidak menerima penambahan lagi dan tidak menerima pengurangan lagi. Itu dikatakan sempurna, haulaini kamilain. Kalau disusuin juga, Allahu alam bissawab, ya mungkin berbahaya, tidak bagus untuk kesehatan si anak. Atau intinya ikhwah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah katakan 2 tahun itu sempurna, itulah dikatakan sempurna, berarti setelah itu nggak sempurna lagi. Pastilah di balik itu akan ada mudarat bagi si bayi. Au haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Jadi ikhwah, artinya ma ba'dal haulain, setelah 2 tahun itu berarti tidak ada ibrah lagi, tidak ada kaitan hukum-hukum yang terkait dengan susu menyusu, atau la yu'athir, tidak ada lagi pengaruhnya terhadap setelah si bayi lebih daripada 2 tahun, tidak ada lagi pengaruh hukum yang terkait dengan susu menyusu. Apa terkait dengan susu menyusu ikhwah? Seperti misalnya seorang menyusui anak yang salah satu yang membuat seorang itu menjadi mahram yaitu menyusui, dia disusui oleh orang lain, seorang ibu yang bukan mahram dia, ya, atau si ibu diberi upah untuk menyusui seorang bayi. Maka apabila bayi yang sudah berusia lebih daripada 2 tahun, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai mahram. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ar-radha'atu minal maja'ah, ya, ar-radha'atu minal maja'ah. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, kalau sudah dia 2 tahun, ya, sudah 2 tahun usianya, maka tidak ada lagi hukum terkait dengan menyusui. Makanya seorang anak bisa jadi mahram seorang ibu, jadi ibu susuan, jadi mahram dia apabila tuh anak di bawah 2 tahun. Demikian. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ada kisah seorang laki-laki di mana istrinya mengatakan bahwasanya istrinya kadang-kadang ibu itu kalau dia baru melahirkan, ya air susunya terlalu padat, ya, terlalu padat, banyak air susunya. Maka untuk melembutkan susunya, melembutkan payudaranya, karena kan banyak ini air susunya, perlu dikeluarkan air susunya. Kalau sekarang kan ada alat pengisapnya. Jadi dulu kan mungkin tidak ada. Maka si istri minta kepada suaminya supaya diisapnya air susunya dari payudara dia supaya lebih longgar lah, ya, lebih longgar, tidak padat seperti itu, sakit kalau padat. Maka diminta suami untuk mengisap. Maka diisap oleh suaminya supaya tidak terlalu padat. Tapi kan ada yang terminum, ya, terminum oleh suaminya.
Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kata si istri, "Bang, kalau begitu abang jadi anak susuan saya." Ya. Abang jadi anak susuan saya. Kemudian suami baru terfikir, iya juga. Dia tanya kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Lantas kata Abu Musa al-Asy'ari, "Oh, ya betul. Berarti kamu jadi mahram istrimu. Jadi istrimu jadi ibu susuan kamu karena kamu sudah menyusu dari dia." Ya mungkin diminum oleh si suami ini. Daripada terbuang katanya kan, minum aja lah sudah. Demikian. Allahu alam apakah ini makar istrinya supaya dia bisa terpisah dengan suaminya, Allahu alam. Itulah dia. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah fatwanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Lantas laki-laki ini pergi ke Abu Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia ceritakan kisah ini. Lantas Abdullah bin Mas'ud memegang laki-laki ini dan membawa kepada kehadapan Abu Musa al-Asy'ari. Lantas Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali tentang fatwanya Abu Musa al-Asy'ari yang mengatakan laki-laki ini menjadi mahram istrinya karena menjadi anak susuan dari istrinya. Kata Abdullah bin Mas'ud, apakah menurut Anda dia seorang yang memang pantas untuk disusui? Karena apa? Dia seorang dewasa, ya. Ar-radha'atu minal maja'ah. Jadi enggak akan membuat dia kenyang dan enggak akan membuat tumbuh dagingnya. Demikian. Jadi Abu Musa al-Asy'ari mendengar Abdullah bin Mas'ud menyatakan seperti itu, apa katanya? Apabila jangan bertanya masalah fikih, masalah agama kepadaku kalau hibr ini ada. Maksud hibr ini adalah apabila masih ada Abdullah bin Mas'ud di tengah kalian, jangan kalian tanya masalah kepadaku. Tanya kepada dia lebih paham. Demikian. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari menarik kembali fatwanya. Jadi suami kalau meminum air susu istrinya, ya, dengan tujuan apapun, apakah memang ingin meminum air susu istrinya ataukah terminum, maka tidak merubah si suami menjadi anak susuan si istri. Inilah termasuk dalam haulaini kamilaini liman arada ayyutim marodhoah. Demikian. Ada kisah lain ikhwah, di mana ada seorang laki-laki, dia punya hamba sahaya perempuan, ya. Hamba saya perempuan, karena ya boleh seorang laki-laki melakukan hubungan suami istri dengan hamba saya perempuannya, dihalalkan, ya. Tapi masalahnya ikhwah, muncul kecemburuan bagi istri si laki-laki ini. Dia cemburu dengan hamba sahaya si laki-laki. Ini kan tidak poligami sebenarnya, karena nggak ada, bukan istri di situ. Kalau poligami kan ta'addud zaujat itu kan istrinya lebih daripada satu. Ini enggak ada, istri cuma satu, tapi yang lainnya itu hamba sahaya. Seorang hamba sahaya boleh digauli oleh tuannya. Nah, ini yang membuat sang istri cemburu. Demikian. Akhirnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, si istri punya makar agar sang suami tidak lagi melakukan hubungan intim dengan sang hamba sahaya perempuannya. Bagaimana caranya? Tanpa sepengetahuan si suami, si istri ya kebetulan waktu itu mungkin punya anak dan ada air susu, ada bayi dan ada air susu, disusuinnya lah si hamba sahaya ini. Ya, kamu ya namanya juga sang tuan kan, minum, diminumnya. Ya apakah langsung atau pakai gelas diperas dulu? Allahu a'lam. Yang jelas disusuinnya hamba sahayanya. Setelah selesai, datanglah suaminya dan dia pun menyatakan, kalau bahasa kita, bang, sejak saat ini abang nggak boleh lagi lakukan hubungan dengan hamba sahaya kita. Loh, kenapa dek? Kan halal mungkin begitu ya. Dia sudah menjadi anak susuan abang. Loh, kok bisa begitu? Karena aku tadi telah menyusui dia. Masya Allah, ini makar mak-mak memangnya. Ya. Jadi makarnya itu supaya si suami nggak lagi hubungan intim dengan sang hamba sahaya. Kenapa? Alasannya, loh, dia sudah aku susuin. Kalau sudah aku susuin dia, berarti aku jadi emak susuannya, abang jadi bapak susuan dia. Bapak susuan itu mahram terhadap anak susuan. Jadi abang nggak boleh lagi sejak saat ini untuk melakukan hubungan intim dengan hamba sahaya itu. Demikian, ya. Makar mak-mak lah kita bilang.
Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sang suami belum legowo mendengar hal itu. Betul nggak seperti ini? Lantas dia datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menanyakan kasus ini. Apa betul kalau kasus seperti ini maka dia menjadi bapak susuan? Lantas ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Umar bin Khattab memberikan fatwa, oh nggak bisa. Ya, yang namanya menyusui itu 2 tahun ke bawah. Hamba sahayamu sudah berapa belas tahun. Demikian. Dia nggak termasuk anak yang, dia tidak termasuk anak usia disusui. Demikian ikhwah. Jadi fatwa Umar bin Khattab, la tuhrim alaik, di mana hamba sayamu tidak menjadi mahram terhadap dirimu, tetap boleh. Ya, walaupun dia disusui oleh istrimu. Demikian. Kemudian apalagi kata Umar bin Khattab? Kata beliau, auji zaujatak. Kemudian kasih pelajaran dulu sedikit pada istrimu. Begitu. Auji ini dia pukul istrimu itu, sudah mau buat makar pula dia. Gara-gara kecemburuannya dia buat makar bagaimana caranya supaya suaminya tidak melakukan hubungan suami istri ataupun hubungan intim dengan hamba sahayanya. Ini ikhwah, itu kaitannya dengan haulaini kamilaini. Nanti akan ada pembahasan terkait dengan masalah ini. Apakah memang bisa anak yang di atas 2 tahun kalau disusui menjadi mahram? Nah, demikian.